Om Swastiastu, Om Nubadrah Karatawiyantu Swata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Baik, adik-adik semua, selamat datang dan selamat berjumpa kembali, khususnya di channel Susastra Hindu. Nah, hari ini kita akan membahas materi yang berkaitan dengan Dharma Sastra sebagai sumber hukum Hindu. Nah, baik adik-adik dan rekan-rekan bagi yang menyaksikan video ini, tentunya sudah tidak asing lagi dengan pembahasan ini, yaitu mengkaitkan dengan hukum ya. Jadi hukum secara garis besarnya, kemudian ini kita tinjau dari perspektif agama Hindu ya. Kemudian yang pertama, perkembangan hukum Hindu ya. Jadi perkembangan hukum Hindu itu dimulai dari adanya sebuah perdebatan dari tokoh-tokoh ya, tokoh-tokoh agama pada saat itu ya. Salah satunya ada nama Maharsi, penulisnya ada Gautama, Budayana, Sankalita, Wisnu, Aspadamba, Harita, Wikana, Paitinasi, Usanama, Kasyapa, Brahaspati, dan Manu. Nah, kemudian adapun tiga aliran hukum Hindu: aliran Yajnavalkya oleh Yajnavalkya, aliran Mitaksara oleh Wijanaswara, kemudian aliran Dayabhaga oleh Jiwukta Wahana. Nah, adapun unsur-unsur penting dalam peraturan hukum yaitu tentunya unsur-unsur yang bersifat mengatur normatif, dan ada juga yang bersifat memaksa atau refleksif. Nah, kemudian untuk berikutnya, sebelum kita lanjut ke sumber hukum Hindu, nah jadi pengertian Dharma Sastra adalah salah satu susastra Hindu yang berkaitan tentang peraturan-peraturan, kemudian hukum, kemasyarakatan, dan agama. Nah, jadi Dharma Sastra ini adalah poinnya adalah sebagai sumber hukum Hindu. Nah, kemudian jika ditinjau dari kodifikasi Weda, Dharma Sastra ini merupakan kitab yang tergolong dari Weda Smrti. Nah, silahkan dilihat di layar monitor, itu ada kodifikasi dari Weda, ada Weda Sruti dan Smrti. Apa itu Weda Sruti dan apa itu Smrti? Ya, nah, jadi Sruti itu adalah asal katanya adalah seru, yang artinya didengar. Jadi kitab suci yang didapat berdasarkan didengar langsung. Siapa yang mendengar? Yaitu para maharsi ya. Jadi ada 7 para maharsi yang menerima wahyu untuk kitab suci, yaitu disebut dengan Sapta Rsi ya. Kemudian sedangkan Weda Smrti berasal dari kata smart yang artinya mengingat atau diingat. Nah, jadi Weda Smrti adalah hasil ingatan kembali ya, ajaran dari Weda sebelumnya ya. Jadi yang mengingat ini tentunya adalah dari para maharsi ya. Nah, berikutnya yaitu pembagian dari Sruti. Nah, mungkin ini sekilas saja, ada Rigveda, Samaveda, Yajurveda, dan Atharva Veda. Nah, itu disebut dengan Caturveda itu sendiri. Kemudian Weda Smrti ada pembagian Wedanga. Wedanga itu ada 6 ya. Wedanga itu adalah batang tubuh dari Weda atau disebut dengan Sat Wedanga. Siksa yaitu tentang fonetika, Wyankarana tentang tata bahasa, Canda kitab yang membahas tentang lagu, Nirukta sinonim dan antonim, Jyotisa astronomi atau ilmu perbintangan, kemudian Kalpa yaitu membahas tentang ritual dan karya sastra itu sendiri. Dan materi Dharma Sastra ini sebagai sumber hukum Hindu ini tentunya bagian dari Weda Smrti, kemudian bagian dari Wedanga, kemudian di Wedanga itu ada 6. Dharma Sastra ini tepatnya adalah bagian dari Kalpa itu sendiri ya. Jadi Kalpa itu ada Srauta Sutra, Griya Sutra, Dhamma Sutra, dan Surwa Sutra. Nah, jadi Dharma Sastra itu adalah termuat dalam Wedanga, kemudian tergolong Weda Smrti,
kemudian bagian dari kalpa itu sendiri ya. Nah kemudian berikutnya ada pembagian dari Upaweda ya. Jadi ada Diasa tentang sejarah, ada epos Ramayana, Mahabharata, kemudian ada Purana, ada misalnya disebut dengan 18 Mahapurana ya, Lingga Purana, kemudian ada Agni Purana, kemudian ada Garuda Purana, Siwa Purana. Nah itu ada banyak ya, tapi kita hari ini kita fokuskan di materi Dharma Sastranya. Kemudian ada Ayurveda, ilmu pengobatan atau kesehatan, kemudian Gandharwa Weda, ilmu tentang kesenian. Berikutnya ada sastra, pemimpinan, politik, dan Weda adalah tentang penggunaan senjata ya. Jadi itu sekilas saja. Nah mungkin ini juga sekilas saja. Bagian terpenting dari kelompok Wedanga adalah kalpa, kemudian kalpa yang padat dengan isi hukum Hindu yaitu Dharma Sastra. Nah jadi bisa dilihat di sana ada kitab-kitab yang terkait yang ditulis yang bersumber dari Weda, diantaranya ada Sarasambusaya, kemudian ada kitab Suara Jambu, Siwasana, Purwadigma, Purwagama, Dewagama, Kutara, Adigama, Kertasima Suba, Paswara. Nah jadi itu ya. Nah kemudian ini kita lewatkan saja, ini sekedar pemahaman saja, bisa dilihat di layar monitor. Bidang-bidang hukum sesuai dengan sumber hukum Hindu terkenal adalah Dharma Sastra. Nggak perlu Bapak uraikan. Nah kemudian berikutnya adapun sloka ya, tentunya sloka itu merupakan ayat suci ya yang berkaitan dengan sumber hukum Hindu ini. Nah, jadi ketika kita belajar agama tentunya harus ada sumbernya dari pustaka suci Hindu ya. Ini berkaitan dengan agama Hindu, tentunya Weda yang kita jadikan sebagai dasar ya. Nah di Manawa Dharma Sastra dia 2 sloka 6 dijelaskan Wedo Kilo Dharma Mulam Semerti Sile Catat Widam Acara Saiwa Sadunam Atmanas Tutir Ewaca. Seluruh pustaka suci Weda merupakan sumber pertama dari Dharma, adat istiadat, tingkah laku orang-orang terpuji dari orang-orang bijak yang mendalami ajaran Weda, kemudian tata cara kehidupan orang-orang suci, dan akhirnya kepuasan batin ya, atau Atmanastuti itu sendiri. Nah jadi sumber-sumber hukum Hindu itu ketika kita lihat dari Manawa Dharma Sastra dia 2 sloka 6 itu ada Sruti, ada Semerti, Sila, Acara, dan Atmanastuti ya. Tadi untuk pengertian Sruti dan Semerti sudah kita bahas. Nah berikutnya ada Sila. Sila itu artinya peraturan tingkah laku yang terpuji tentunya. Kemudian ada Acara. Acara itu berkaitan tentang praktek keagamaan atau ritual itu sendiri. Atmanastuti kepuasan batin ya. Yang dimaksud kepuasan batin itu ketika kita mempersembahkan atau melakukan karma atau apapun itu ada kepuasan batin yang tidak dapat kita tidak dapat kita visualkan. Nah kemudian Manawa Dharma Sastra di 2 sloka 10 menjelaskan bahwa sesungguhnya Sruti adalah Weda, demikian pula Semerti itu adalah Dharma Sastra. Keduanya tidak boleh diragukan kebenarannya dalam hal apapun, yang karena keduanya adalah kitab suci yang menjadi sumber dari agama Hindu. Dharma, Sruti dan Semerti adalah sumber hukum Hindu dan merupakan dasar utama yang kebenarannya tidak boleh dibantah ya. Nah jadi kedudukan Manawa Dharma Sastra dia 2 sloka 10 dan dia 2 sloka 6 merupakan dasar yang patut dipegang teguh. Dalam hal kemungkinan timbulnya perbedaan pengertian mengenai penafsiran hukum yang terdapat di dalamnya berbagai kitab agama, maka yang pertama lebih penting dari yang berikutnya. Kitab Manawa Dharma Sastra dia 2 sloka 12 ini lebih menyederhanakan sloka 6 ya, dengan meniadakan sila. Kenapa ditiadakan sila? Karena sila dan sadacara dipandang memiliki
arti yang sama dengan kebiasaan. Sila artinya kebiasaan, sedangkan sad acara artinya tradisi. Tradisi dan kebiasaan termasuk dalam kebiasaan pula. Nah, itu walaupun sama-sama yang tergolong dari kitab Menawan Dharma Sastra itu sendiri, sloka yang satu dan yang berikutnya mungkin terjadi perbedaan, tetapi kita harus memahami esensi secara keseluruhan, yaitu sama sebenarnya. Nah, ini mungkin tidak dibahas, bisa dilihat di layar monitor. Nah, mungkin kita tekankan di sini. Menurut catatan sejarah perkembangan hukum Hindu, periode berlakunya hukum tersebut pun dibedakan menjadi beberapa bagian, ya. Ini Dharma Sastra sesuai dengan zamannya dibedakan menjadi 4. Yang pertama ada zaman Kerta Yuga. Itu disebut sebagai zaman Satya. Kenapa zaman Satya? Karena pada saat itu adalah puncak dari nilai-nilai kesetiaan. Ya, pada zaman Kerta Yuga ini ditulis oleh Manu. Ya, jadi ajarannya menekankan kepada tapa, yoga, dan samadhi. Berikutnya, yang kedua yaitu ada zaman Treta Yuga. Nah, berlaku hukum Menawan Dharma Sastra yang ditulis oleh Gautama. Nah, jadi ajarannya ini menekankan kepada jenana. Apa itu jenana? Yaitu pengetahuan. Ya, untuk penerapannya mungkin ada nilai-nilai dari Brahmacari, kemudian ada Aguron-Guron. Ya, apa itu Brahmacari? Masa menuntut ilmu. Kemudian Aguron-Guron yaitu proses. Ya, ada proses di sana, hubungan antara seorang murid dengan guru. Ya, jadi ketika menimba ilmu itulah disebut sebagai masa Aguron-Guron itu sendiri. Jadi ketika masa Aguron-Guron, masa proses dalam belajar, kita itu harus mendengarkan bimbingan dari guru, ya. Nah, guru yang kita kenal itu disebut dengan ada 4 bagian, yaitu dalam Hindu itu disebut dengan catur guru. Catur 4, guru, ya. Guru bimbingan, ya. Ada guru rupake, hormat kepada orang tua. Guru pengajian, hormat kepada guru yang memberikan pengetahuan, tentunya di sekolah, kemudian di tempat manapun yang memberikan pengajaran, ya, pelajaran dan sangat berjasa. Kemudian guru wisesa. Siapa itu guru wisesa? Yaitu pemerintah. Nah, jadi pemerintah kita wajib menghormati kebijakan-kebijakan yang berlaku selama itu kebijakan yang positif dan mensejahterakan kita. Ya, kemudian menghormati yang namanya guru swadhyaya, ya. Jadi masa Aguron-Guron atau pada Brahmacari, kemudian masa menuntut ilmu itu kita lebih banyak juga harus melakukan aktivitas, diawali dengan berdoa, kemudian sebelum belajar berdoa, kemudian di rumah dimanapun kita harus berdoa, tentunya memuja Tuhan Yang Maha Esa atau Ida Sang Hyang Widi Wasa. Kemudian yang ketiga yaitu zaman Dwapara Yuga. Ya, jadi berlaku Dharma Sastra pada zaman Dwapara Yuga ini adalah Dharma Sastra yang ditulis oleh Sankalihita. Ya. Nah, jadi Sankalihita itu adalah pada zaman periode yang ketiga. Ya, itu tulisannya Sankalihita, ya. Itu silahkan dikoreksi, mungkin di monitor ada kesalahan, yaitu Sankalihita penulisnya, ya. Kemudian ajarannya menekankan pada yatnya. Yatnya ketika kita ambil dari Rigveda Mandala 8 Sutta 40 Mantra 4, yatnya itu dikatakan sebagai korban suci yang dilakukan dengan tulus ikhlas. Di dalamnya mengandung 4 unsur. Unsur yang pertama adalah namanya karya, perbuatan, kemudian mengandung unsur sreya, ketulus ikhlasan, kemudian mengandung unsur budi, kesadaran, dan mengandung unsur bakti. Ya, itulah yatnya, berasal dari kata
yat yang artinya memuja, korban, memberikan persembahan juga boleh ya, korban suci yang tulus ikhlas. Kemudian pancayatnya ya, ajaran di nilai-nilai dua para yuga ini adalah nilai dari yatnya itu adalah mengimplementasikan yatnya bagian dari pancayatnya. Dewa yatnya yaitu korban suci yang ditunjukkan atau dipersembahkan kepada dewa. Kemudian ada persiyatnya, korban suci yang ditunjukkan kepada persembahan suci yang ditunjukkan kepada raresi. Ya, contoh implementasinya, contoh penerapannya bisa belajar ilmu keagamaan, kemudian mempelajari Weda, itu sebagai contoh penerapan dari resiyatnya. Kemudian untuk ritualnya resinya mungkin ada namanya upacara dujati. Nah, itu contoh saya ya. Kemudian ada pitra yatnya, korban suci yang ditunjukkan atau dipersembahkan kepada leluhur ya, roh suci leluhur, mungkin kemudian ketika masih hidup misalnya kepada orang tua ya. Kemudian yang keempat namanya buta manusia dulu ya, manusia. Kemudian manusiayatnya itu adalah korban suci yang ditunjukkan pada sesama manusia ya, kepada sesama umat manusia. Contohnya banyak sekali dalam hal sehari-hari, membantu apapun itu yang berkaitan dengan hubungan yang harmonis antar sesama, itu juga termasuk dari manusiayatnya ya. Ketika kita kaitkan dengan upacara ritual itu ada banyak sekali ya. Ketika bayi berusia di dalam kandungan sudah ada upacaranya, itu upacara manusianya. Ada menggedong-gedongan, kemudian bulan betung dino, kemudian ada 3 bulanan, otonan, dan seterusnya ya. Ada apa namanya, Bapandes atau Masangi, kemudian ada pawiwahan juga termasuk di sana. Kemudian yang terakhir yaitu budayanya. Yang budayanya korban suci ditunjukkan kepada para Buddha kala ya. Para Buddha itu adalah unsur kekuatan alam itu sendiri ya, jadi menjaga keharmonisan antara kita dengan alam semesta itu sendiri ya. Kemudian penerapannya dan implementasinya ada dengan taur, mecaru dan lain sebagainya, itu sebagai penerapan dari budayanya itu sendiri. Kemudian yang terakhir yaitu pada zaman Kali Yuga berlaku hukum Hindu yang ditulis oleh Parasara ya. Jadi tokohnya itu namanya Parasara. Ajarannya menekankan kepada aspek dana punya ya, jadi memberikan sedekah atau berdana punya kepada yang membutuhkan ya. Berdana punya itu bukan hanya dana punya di pura saja, di tempat di pura saja, dimanapun kita boleh berdana punya yang memberikan sumangsih kepada sesama, itu juga termasuk berdana punya ya. Nah, jadi itulah Dharma Sastra sesuai dengan zamannya, kemudian ajarannya dan nilai-nilainya. Silahkan dipahami. Nah, kemudian setiap zaman itu menekankan kepada fokus dan konsentrasi yang berbeda-beda ya, tetapi semuanya agar agar terjadi santi dan hita, semuanya hubungan yang harmonis antar keseluruhnya. Nah, baik, jadi demikian untuk materi Dharma Sastra sebagai sumber hukum Hindu. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Bila ada pertanyaan dan hal yang perlu dibahas dan belum dipahami, bisa tinggalkan komentar. Titiang akhiri, Bapak akhiri dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om. Ayo, sukses semua.